Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, salah satu anggota dari LQ45 yang menurut saya harganya sudah murah. Nah, apakah itu? Teman-teman silahkan tonton sampai selesai. Cuman sebelum kita membahasnya, saya ingin menyampaikan beberapa disclaimer yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah video ini hanya sebatas informasi umum saja, artinya tidak ada rekomendasi beli ataupun jual. Kemudian yang kedua, pendekatan yang saya gunakan adalah menggunakan kaidah value investing, di mana kalau kita menggunakan kaidah ini maka harus memiliki time horizon yang panjang. Dan ketiga, teman-teman nanti silahkan tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu saya dalam menganalisa saham ada yang terlewat. Ya, namanya juga manusia biasa, kadang suka lupa atau sering juga terlewat. Oke, selamat menonton. Oke, sebelumnya kami ingin menginformasikan lagi bagi teman-teman yang ingin memperdalam mengenai fundamental dari perusahaan, ya, kami akan mengadakan webinar The Investor dengan program Value Investing Mastery, ya. Materinya adalah pendalaman analisa hutang dan liabilitas. Rencana akan kita adakan tanggal 30 Juni besok jam setengah 8 malam. Nah, apa saja fasilitasnya jika teman-teman ikut program ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan akses video pembelajaran mengenai konsep value investing tanpa batas waktu dan akan terus diupdate. Jadi materi tanggal 30 Juni besok itu termasuk yang kita update gitu. Yang kedua, gratis 35 watchlist stock under value yang akan terus diupdate setiap bulan. Yang ketiga, gratis mengikuti webinar value investing yang diadakan. Dan yang keempat, ada supporting groupnya. Jadi silahkan teman-teman registrasi di website resmi kami di www.theinvestor.id. Oke, sekarang kita masuk ke sahamnya. Saham apakah itu? Yaitu Wijaya Karya, ya, atau saham dengan kode emiten WIKA, WIKA. Nah, saham ini di awal tahun 2021 kemarin itu termasuk saham yang booming, ya, karena sentimen dari SWF, ya, pernah menyentuh di harga 2.400 lebih, ya, 2.500-an kalau nggak salah. Cuman menjelang menuju ke pertengahan tahun 2021 ini harga saham Wika justru selalu mengalami penurunan, bahkan turunnya kalau kita hitung dari harga tertingginya itu mencapai 60%. Ya, semoga teman-teman gak ada yang beli di pucuk sini, ya, karena kalau teman-teman beli di pucuk ya berarti hanya dalam waktu 6 bulan portofolio Anda turun 60%, ya, saham Anda yang Anda pegang turun 60%. Nah, dan ini adalah penutupan harga hari Jumat kemarin, tanggal 25 Juni 2021, ya. Jadi Wijaya Karya ditutup di harga 995 pada tanggal tersebut, ya, hari Jumat terakhir kemarin. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi fundamentalnya. Kira-kira apakah saham ini memang murah dan layak untuk dikoleksi atau justru sebaliknya, ya. Yang pertama, kita langsung lihat dari laporan laba ruginya. Kalau kita lihat per kuartal 1 2021 ini memang kinerja Wika tidak memuaskan, ya. Artinya semua kinerjanya mengalami penurunan. Jadi pendapatan bersihnya turun 7%, kemudian laba kotornya juga turun 47%. Dan laba bersihnya itu juga turun 21%, ya. Jadi memang tidak ada yang naik sama sekali, baik dari pendapatan sampai dengan laba bersihnya. Ya, jadi dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa kinerja Wika mengalami penurunan, ya. Kemudian kalau kita lihat secara kuartal on kuartal pun itu juga tidak mengalami kemajuan, ya. Biasanya kalau kita lihat seperti perusahaan-perusahaan komoditas, ya, itu ketika kita lihat laporan kuartal 1 turun, ya, di tahun 2021 ini turun, tapi secara kuartal on kuartal itu tetap naik. Artinya tetap ada potensi pembaikan kinerja gitu. Tetapi untuk Wika ini ternyata kinerjanya secara kuartal on kuartal juga tidak menunjukkan perbaikan, di mana kalau kita lihat di kuartal 4 2020 sebenarnya kinerja Wika cukup memuaskan, ya, di mana pendapatannya 6 triliun. Jadi lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, ya. Laba kotornya pun juga naik,
ya 600 miliar, lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 2020 dan laba bersihnya pun juga naik ya 135 miliar. Tetapi sayangnya per kuartal 1 2021 ini, artinya 3 bulan dari Januari sampai Maret, ini mengalami penurunan ya, pendapatannya turun, laba kotornya turun, laba bersihnya pun itu juga turun. Jadi kalau kita lihat secara year on year ini mengalami penurunan, secara kuartal on kuartal pun itu juga mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat secara historisnya ya, historis pendapatan maupun laba bersih. Sebenarnya Wika sendiri termasuk bagus di tahun 2016 kemarin di mana pendapatannya naik. Cuman mulai tahun 2019 pendapatannya turun ya. Tahun 2021 ini saya masih belum berani untuk memproyeksikan akan menjadi berapa pendapatannya karena per kuartal 1 saja tuh sudah lebih buruk dibandingkan kuartal 1 tahun 2020 ya. Nah, maka saya nggak tahu nih sampai akhir tahun ini bisa naik atau tetap. Jadi saya masih mematok pendapatan sampai akhir tahun ini tetap. Laba bersihnya pun juga seperti itu ya. Per tahun 2016 sampai 2019 mengalami lonjakan kenaikan laba bersih. Jadi ini sebenarnya bagus. Tetapi di tahun 2020 ya karena faktor pandemi, karena faktor krisis mengakibatkan laba bersihnya drop, turun sangat tajam. Dan tahun 2021 ini saya juga masih belum tahu nih kira-kira proyeksi labanya sampai berapa di tahun 2021 ini. Ya mengingat tadi ya laba bersih secara year on year-nya pun turun, secara kuartal on kuartalnya pun juga turun. Ya, jadi saya masih menganggap saya pasang di tetap saja gitu. Dan kalau misalkan laba bersih tahun 2021 ini tetap, maka ROE-nya berarti hanya 1%. Dan ROE 1% ini pastinya adalah ROE yang sangat kecil ya, sangat kecil sekali gitu. Oke, sekarang kita coba lihat sekilas mengenai aset ya, asetnya dari Wijaya Karya sendiri. Asetnya pun juga mengalami penurunan ya, di mana total asetnya turun 9%. Dan penurunannya adalah salah satunya karena posisi kasnya yang turun 58% ya. Jadi penurunan dari posisi kasnya ini sangat besar. Padahal kalau nanti teman-teman lihat ya secara historis dari tahun 2013 sampai 2020 ya, sampai saat adanya pandemi, asetnya ini selalu naik gitu. Tetapi di kuartal 1 2021 ini justru asetnya turun. Salah satunya karena posisi kasnya yang turun signifikan. Dan kalau kita lihat lagi laporan arus kasnya itu juga ternyata tidak bagus ya, di mana laporan arus kas dari aktivitas operasinya masih minus ya, minus 5 triliun, bahkan minusnya lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun 2020 kemarin. Tetapi di sini kalau kita lihat di aktivitas pendanaannya ada perbaikan ya, dimana kalau kita melihat angka minus di aktivitas pendanaan berarti perusahaan membayar sebagian hutangnya. Jadi ini termasuk yang bagus gitu ya. Jadi aktivitas operasional, arus kas untuk aktivitas operasional minus, tetapi hutangnya sempat dikurangi ya, jadi lebih dikurangi oleh Wika ini. Bicara mengenai hutang, nah tadi kita sudah sampaikan ada hutang yang dilunasi ya, sebagian hutang dilunasi. Tapi kira-kira berapa sih rasio debt to equity rasionya dari Wika ini sendiri? Ternyata walaupun sudah dikurangi hutangnya, rasio DER-nya masih tinggi teman-teman ya. Kalau kita lihat memang tahun 2020 kemarin terjadi lonjakan DER yang sangat signifikan. Kita semua pasti memahami ya, ketika perusahaan infrastruktur itu kena COVID, proyek mandek. Nah, sedangkan dia harus dia harus memiliki likuiditas, maka mau nggak mau dia akan menambah hutang. Otomatis DER-nya naik signifikan. DER-nya naik ya dari 100% menjadi 190%. Jadi kenaikannya sendiri hampir 100%. Awal tahun 2021 ya, tepatnya Maret tahun 2021 ini sebagian hutangnya bisa dilunasi, tetapi angka DER-nya juga masih tinggi sebesar 167%. Sekali lagi, DER yang saya hitung ini hanyalah hutang bank dan penerbitan obligasi saja. Jadi bukan total liabilitasnya ya. Jadi ini perhitungan untuk
rasio DER dari sisi hutang bank dan obligasinya saja, dari sisi hutang buruknya saja. Nah, dari beberapa analisa tersebut sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa Wika sendiri ini sedang tidak bagus kondisinya ya, karena hampir semua rasio keuangan menunjukkan penurunan. Neracanya turun, posisi kasnya turun, laporan arus kasnya juga negatif, pendapatannya turun baik year on year maupun quartal on quarter. Laba bersihnya pun juga turun, ini juga baik year on year maupun quartal on quartal. Jadi semuanya turun. Satu-satunya yang menunjukkan perbaikan adalah di sisi hutangnya, di mana hutangnya berkurang. Tetapi ya sekali lagi, walaupun hutangnya berkurang, DER-nya masih tinggi, yaitu 167%. Cuman yang sedikit menarik adalah di harga sahamnya, teman-teman. Dimana kalau kita lihat harga saham dari Wika pada penutupan tanggal 25 Juni 2021 kemarin ditutup di harga 995, ini menunjukkan PBV 0,6 kali. Dan ini adalah PBV terendah sejak tahun 2013 kemarin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di tahun 2021 ini ya terjadi perbaikan kinerja ya, dimana ini belum terkonfirmasi ya dari laporan keuangan kuartal 1 2021 ini, tapi intinya misalkan di tahun ini ada perbaikan kinerja atau paling tidak ada sentimen positif ya, seperti SWF seperti tahun kemarin ya, ada SWF, kemudian pemerintah nanti akan jor-joran lagi membangun infrastruktur dan lain sebagainya, maka ketika perusahaan ada sentimen positif masuk, harga sahamnya biasanya naik. Dan menuju harga 1.500, artinya 1.500 ini adalah PBV 1 kali, seharusnya masih menjadi harga yang masuk akal ya, mengingat setiap akhir tahun sejak tahun 2013 Wika tidak pernah dihargai kurang dari 1 kali PBV. Ya, ini saya perlihatkan rasio PBV untuk Wika sejak tahun 2013 di akhir tahun ya, di penutupan perdagangan akhir tahun, dimana kalau kita lihat di sini ya PBV-nya selalu di atas, ini selalu di atas 1 kali. Ya, walaupun ROE-nya sebenarnya tidak begitu bagus ya, hanya 10%, 8, 9, 12%, tapi PBV-nya selalu di kisaran 1,2 atau 1,3. Bahkan akhir tahun 2020 kemarin dihargai di 1,3 kali PBV. Dan sekarang di harga 995 itu menunjukkan PBV 0,6 kali. Dan kalau kita lihat pergerakan harga saham Wika secara jangka panjang sejak akhir tahun di harga 995 ini hampir bottom ya. Hampir bottom nih. Jadi hampir bottom, menyentuh di level terendahnya di tahun 2020 kemarin. Kalau sebelum corona kita lihat harga saham Wika tidak pernah menyentuh di bawah 1000 ya, kalau nggak salah ini ya. Ini mungkin 1100 ya. Tidak pernah menyentuh di bawah 1100, tetapi menyentuh di bawah 1000 saat COVID kemarin, di mana harga terendahnya di angka sekitar 700 kalau nggak salah. Ya, sekitar 700 atau 600-an sekian. Dan sekarang harganya 995, ini sudah termasuk bottom. Nah, cuman saya nggak tahu nih apakah besok akan kembali lagi ke bottom atau mungkin akan mantul naik. Cuman intinya di sini adalah PBV terendah sejak tahun 2013. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review dari saham Wijaya Karya. Silahkan teman-teman komentar di video ini supaya kita bisa berdiskusi. Silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami secara gratis dengan cara klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 30 Juni besok, dan salam Passive Income.